Namaku Arini Hapsari, 32. Selama 7 tahun terakhir, aku hidup dalam balutan kebahagiaan yang kusangka sempurna. Suamiku, Rian Baskara, 35, adalah definisi dari pria idaman, tampan, cerdas, memiliki karier gemilang sebagai senior project engineer di sebuah perusahaan konstruksi besar. Dan yang paling penting, ia adalah sosok ayah serta suami yang sangat menyayangi. Kami tinggal di sebuah rumah minimalis modern di kawasan Jakarta Selatan, yang selalu terasa hangat, dihiasi tawarnya putri sematawayang kami, Hana Lima, seorang gadis kecil yang ceria dan pintar. Rutinitas kami adalah pola hidup yang stabil dan damai. Pagi hari, Rian akan memastikan Hana sarapan sereal kesukaannya dan mengantarku yang masih bekerja paruh waktu sebagai guru privat daring sebelum dia sendiri berangkat ke kantor. Malam hari, kami habiskan dengan bercerita di kamar. Rian membacakan dongeng dengan suara beratnya yang menenangkan, dan kami selalu menutup hari dengan pelukan di ranjang. Rian sering melakukan perjalanan dinas ke luar kota untuk mengawasi proyek-proyek besar, terutama di Jawa Barat, Bandung, Cirebon, terkadang Semarang. Awalnya, perpisahan ini terasa berat, namun dia selalu menebusnya dengan bunga di meja dan hadiah kejutan saat dia kembali. Aku bekerja keras agar kalian bisa hidup nyaman, sayang. Selalu begitu katanya. Dan aku mempercayainya tanpa keraguan sedikitpun. Kepercayaan adalah fondasi utama rumah tangga kami. Atau setidaknya, begitulah yang kupikirkan. Sore itu, segalanya terasa berlipat ganda kebahagiaannya. Setelah mengalami keterlambatan datang bulan dan merasa mual yang tak biasa selama seminggu terakhir, aku mengambil tes pack. Di kamar mandi yang terang, aku melihat 2 garis merah yang tegas. Air mataku langsung menetes. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap. Hana akan punya adik. Aku segera mengambil foto dan mengirimkannya ke Ryan, yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang dari proyek Cirebon. Tak lama, teleponku berdering. Arini, ya Tuhan, ini beneran. Kamu serius? Suara Rian terdengar bergetar, penuh sukacita. Tentu saja sayang, aku hamil anak kedua kita. Bisikku berusaha menahan tangis. Dia bilang dia akan memutar mobilnya. Tidak peduli jarak dan kemacetan Jakarta. Dia hanya ingin memelukku saat itu juga. Ketika Rian tiba di rumah, dia melemparkan tas kerjanya dan langsung memelukku, mengangkatku, dan memutarku di udara. Terima kasih Arini, kamu memberiku hadiah terbaik di dunia. Kita akan jadi keluarga besar. Aku akan pastikan kamu dan anak-anak tidak akan kekurangan apapun. Kamu adalah satu-satunya ratu di hidupku. Kata-kata itu, janji itu, terukir dalam ingatanku sebagai puncak dari kebahagiaan kami. Aku merasa sangat dicintai, sangat aman. Kehamilan ini terasa seperti penegasan bahwa ikatan kami tak terputuskan. Kami segera merencanakan kamar bayi, mulai memilih nama, dan menghitung tanggal perkiraan lahir. Segalanya begitu sempurna. Aku tidak pernah mempertanyakan lamanya perjalanan dinas Rian. Tidak pernah curiga pada panggilan telepon larut malamnya yang selalu ia jelaskan sebagai diskusi mendesak dengan klien. Aku hanyalah istri yang bahagia, dibutakan oleh cinta dan janji setia seorang pria yang ternyata sangat pandai berakting. Aku tak tahu bahwa di balik senyum lelahnya sepulang kerja, tersimpan sebuah dunia rahasia di kota sebelah. Memasuki trimester kedua kehamilan, kondisiku semakin stabil. Namun, proyek Rian semakin mendesak. Ia mulai sering menghabiskan waktu 4 hingga 5 hari seminggu di luar kota. Kali ini, fokusnya adalah proyek baru di pinggiran Bandung. Proyek ini sangat penting untuk kenaikan jabatanku, sayang. Aku janji, setelah ini selesai, aku akan cuti panjang. Kita babimun kemanapun kamu mau, bujuknya lembut. Aku, sebagai istri yang suportif, hanya bisa mengangguk dan mempersiapkan segala keperluannya. Suatu Selasa malam, Rian pulang. Ia tampak lelah.
tetapi matanya memancarkan kelegaan. Akhirnya aku bisa tidur di kasur kita, keluhnya sambil menarikku ke pelukannya. Aku membantunya membongkar tas kerjanya yang berisi pakaian kotor. Di antara tumpukan kemeja yang kusut, aku menemukan sebuah barang yang membuat tanganku berhenti bergerak. Itu adalah botol vitamin prenatal, jenis yang diresepkan oleh dokter kandungan, tetapi bukan merek yang kuminum. Botol itu hampir kosong. Di sana juga terselip nota dari apotik dengan tulisan tangan seorang dokter yang sama sekali tidak kukenal. Dan yang lebih mencurigakan, nota itu tertanggal minggu lalu di apotek kawasan Sukajadi, Bandung. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Kenapa Rian membeli vitamin prenatal? Apakah dia mengurus teman kantornya yang hamil? Pikiran rasional segera mencoba menyingkirkan kecurigaan, tetapi tanganku otomatis meraih ponsel Ryan yang tergeletak di meja samping ponsel utamanya. Ponsel itu aman. Tidak ada yang mencurigakan. Namun, aku ingat, beberapa bulan lalu, saat kami pindah rumah, aku pernah melihat Rian tergesa-gesa menyembunyikan sebuah ponsel tipis berwarna hitam. Sejak itu, aku tak pernah melihatnya lagi. Malam itu, aku tidur dengan hati yang tidak tenang. Aku mengamati Rian yang tidur pulas di sampingku. Wajahnya polos, seperti tidak menyembunyikan dosa apapun. Aku mencoba membuang pikiran buruk, menyalahkan hormon kehamilan yang membuatku sensitif. Tapi vitamin itu terus mengganggu. Keesokan harinya, saat Rian sudah kembali ke Bandung, aku membersihkan rumah. Aku mencari kemana-mana. Di laci pakaian kotor, di dalam sepatu, di belakang buku-buku dira aku mencari ponsel kedua itu. Akhirnya, aku menemukannya, terselip di dalam tumpukan map proyek yang jarang ia buka. Terbungkus rapi di balik kertas-kertas laporan teknis, ponsel itu terkunci. Aku tahu, jika Rian menyembunyikannya dengan sangat rapi, pasti ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Aku mencoba kombinasi angka yang kupikir paling personal. Tanggal lahirku, tanggal pernikahan kami, tanggal lahir Hana, bahkan tanggal anniversary pertunangan. Semua nihil. Aku frustrasi, merasa seperti seorang detektif bodoh yang terlalu lambat menyadari tipuan. Aku menyimpannya di tempat tersembunyi dan berjanji pada diriku sendiri. Aku harus membukanya. Demi anak-anakku, aku harus tahu apa yang Rian sembunyikan di kota sebelah. Ketenangan yang kualami selama 7 tahun hancur digantikan oleh firasat buruk yang kini terasa sangat nyata. Aku menghabiskan 2 hari berikutnya dalam siksaan kecurigaan. Aku makan, bekerja, dan tidur. Semua sambil memikirkan bagaimana cara membuka ponsel Rian. Tekanan itu mulai memengaruhi kondisi fisikku. Perutku terasa tegang, dan aku mulai sering mual lagi. Aku mencoba mengingat detail kecil tentang Rian. Dia tidak suka kata sandi yang rumit. Dia lebih suka angka yang mudah diingat dan memiliki makna personal. Di tengah tidur siangku yang gelisah, sebuah ingatan aneh muncul. Suatu kali, saat Rian sedang mabuk di pernikahan teman, dia bergumam sebuah angka berulang kali. Angka itu adalah ke-1707, itu bukan tanggal penting bagi kami. Aku segera mengambil ponsel itu dan memasukkan kombinasi angka tersebut. Ponsel itu terbuka. Dunia di sekitarku langsung senyap. Layar utama dipenuhi notifikasi dari berbagai aplikasi chat dan galeri foto. Aku mengabaikan semuanya dan langsung menuju aplikasi perpesanan paling sering digunakan. Ada satu utas pesan yang menggunakan emotikon cincin sebagai nama kontak. Aku membuka pesan itu. Di sana terpampang sebuah foto selfie wanita yang sangat cantik. Berkulit cerah dengan perut yang sudah sangat besar, jauh lebih besar dari kandunganku yang baru menginjak 5 bulan. Wanita itu tersenyum ke arah kamera, dan di belakangnya, samar-samar aku melihat siluet Ryan.
Pesan terakhir di utas itu, bertanggal kemarin, berbunyi, "Mas, makasih ya sudah temani kontrol Dinda," kata dokter. "Bayi kita sehat. Cepat pulang, nak. Gilang rewel cari papanya, nak." Gilang. Dinda. Bayi kita. Aku merasakan darah mengalir deras dari kepalaku. Aku tidak hanya menemukan istri kedua, tapi aku menemukan keluarga pertamanya. Nak Gilang rewel cari papanya, ini berarti Dinda sudah memiliki seorang putra dari Rian, dan mereka sedang menantikan anak kedua. Aku adalah istri kedua yang hamil anak kedua Rian. Sementara Dinda adalah istri pertama yang juga sedang hamil anak kedua Rian. Jantungku berdetak secepat alarm mobil yang dibunyikan paksa. Rasa sakit tajam menusuk perutku, disusul kram yang tak tertahankan. Aku terseret ke lantai, ponsel masih tergenggam di tanganku. Aku panik. Aku berusaha menghubungi dokter kandunganku. Tapi tanganku gemetar hebat. Yang bisa kulakukan hanyalah menatap foto di ponsel itu. Mencoba mencerna fakta mengerikan. Rian menjalani hidup ganda, membiarkan dua wanita mengandung anak Kanania di saat yang bersamaan hanya berjarak satu kota. Kepalaku pusing. Aku sadar, penemuan ini tidak hanya menghancurkan hati, tapi benar-benar membahayakan nyawa janinku. Aku harus diselamatkan, atau bayi ini akan kutinggalkan. Setelah beberapa jam dalam ketakutan dan rasa sakit, aku berhasil menghubungi ibuku yang langsung membawaku ke rumah sakit terdekat. Dokter menenangkanku setelah pemeriksaan intensif, menyatakan bahwa kram itu disebabkan oleh stres ekstrem, bukan ancaman langsung terhadap janin. Namun, dokter memperingatkan, "Anda tidak boleh stres lagi, Bu Arini. Ini sangat berisiko, terutama di trimester kedua. Jika ada masalah yang membebani pikiran Anda, segera selesaikan." Kata-kata dokter itu terasa seperti tamparan. Masalahnya, suamiku punya 2 istri dan 2 keluarga yang somasima sedang mengandung anak kedua. Bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikan ini tanpa stres? Aku kembali ke rumah dengan hati hancur, namun tekad baja. Aku tidak akan membiarkan Rian menghancurkan diriku dan anak-anakku. Aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku kembali ke ponsel kedua Rian. Aku menemukan surat-surat nikah Rian dan Dinda yang difoto dan disimpan di folder, tersembunyi di galeri. Mereka menikah 8 tahun lalu di Bandung. Aku hanyalah istri yang dinikahi 2 tahun kemudian di Jakarta. Dengan Rian mengaku sebagai single yang sudah mapan. Aku mencari alamat rumah Dinda melalui tag lokasi di beberapa foto dan detail di chat Dinda. Aku menemukan alamat yang konsisten di sebuah perumahan elite di Bandung. Malam itu, Rian menelepon. Suaranya terdengar bahagia dan penuh kasih sayang. "Sayang, besok aku usahakan pulang cepat ya." "Ada apa? Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku menahan diri sekuat tenaga agar suaraku tidak bergetar. "Aku baik-baik saja, Rian. Hanya rindu. Aku ingin kamu belikan aku martabak spesial dari Bandung. Aku dengar ada toko martabak legendaris di sana, di dekat daerah." "Suka jadi," kataku. Menguji, suara Rian langsung berubah. Terdengar jeda yang panjang. "Martabak? Nanti aku coba cari, sayang. Tapi jangan terlalu banyak makan manis ya," jawabnya, menghindari menyebut daerah itu. Reaksi itu cukup. Dia panik. Dia tahu Sukajadi dekat dengan lokasi Dinda. Rasa jijik dan amarah kini mengalahkan rasa sakit. Aku menyadari bahwa Rian bukan hanya seorang pembohong, tapi seorang manipulator yang berbahaya. Dia menggunakan kehamilanku sebagai senjata untuk menahanku. Aku harus bertindak cepat dan rahasia. Aku mengambil keputusan besar. Aku akan menyewa detektif swasta untuk mengumpulkan bukti konkret, bukti yang bisa digunakan di pengadilan, dan kemudian aku akan pergi ke Bandung untuk konfrontasi. Bukan dengan Ryan, tapi dengan Dinda.
Aku harus menjadikan musuhku sekutuku. Perjuangan ini akan berdarah, tapi aku harus melakukannya demi kebebasan diriku dan masa depan kedua anakku. Tujuanku kini sangat jelas. Mendapatkan pengakuan hukum atas pengkhianatan Rian dan memastikan perlindungan finansial bagi anak-anakku. Aku tahu Rian akan menggunakan posisinya, koneksinya, dan bahkan ancaman emosional untuk menghalangiku, terutama karena aku sedang hamil. Aku tidak bisa bergerak sendirian. Langkah pertamaku, setelah diperingatkan dokter untuk menghindari stres, adalah menyewa tim hukum terbaik dan detektif swasta. Aku mencari jasa detektif yang spesialis dalam kasus poligami tersembunyi. Aku bertemu dengan seorang mantan polisi wanita yang kini membuka jasa investigasi. Bu Endang, pertemuan kami dilakukan secara rahasia di sebuah kafe terpencil. Aku menceritakan semua yang kutemukan. Nota apotik, ponsel kedua, dan terutama foto-foto Dinda dan Gilang di ponsel Rian. Ini bukan hanya kasus pengkhianatan biasa, Bu Arini, kata Bu Endang sambil mengernyit. Ini adalah penipuan berlapis. Kami akan mengumpulkan bukti yang tidak terbantahkan. Foto Ryan dan Dinda menghadiri acara sosial bersama surat-surat domisili Dinda yang menyebut Ryan sebagai suami. Dan yang paling penting, bukti aliran dana Ryan yang rutin dialokasikan untuk keluarga Bandung yang jelas-jelas mengabaikan asas kebutuhan Anda dan Hana di sini. Aku setuju, biayanya mahal. Tapi aku tahu ini adalah investasi untuk kebebasan dan harga diriku. Selama proses investigasi berlangsung, yang memakan waktu 2 minggu, aku harus menjalani peran ganda yang sangat melelahkan. Di depan Ryan, aku harus menjadi Arini yang lembut, naif, dan semakin bergantung karena kehamilan. Aku pura-pura sakit kepala, meminta Rian untuk sering menemaniku, dan bahkan memintanya untuk membelikanku dessert dari Bandung. Rian, yang merasa bersalah dan takut rahasianya terbongkar, dengan senang hati memenuhi semua permintaanku. Dia tidak tahu, saat dia memelukku, ponselku terhubung dengan Bu Endang, menerima laporan detail tentang keberadaan dan kegiatannya di keluarga lain. Rintangan pertamaku muncul saat Rian mendadak mengganti semua kata sandi kartu kredit dan rekening bank kami. Sayang, ini demi keamanan. Banyak kasus pembobolan. Dalihnya, sejak saat itu, semua pengeluaran rumah tangga dikontrol ketat olehnya, dan ia hanya memberiku tunjangan mingguan dalam jumlah terbatas. Dia sedang mencoba memutus jalur finansialku, memastikan aku tidak punya dana untuk melawan. Aku bersyukur sudah sempat menarik sejumlah besar uang tunai untuk membayar Bu Endang sebelum Rian mengambil tindakan pencegahan ini. Rian mulai mengawasiku, sering pulang tanpa pemberitahuan dan mengecek riwayat teleponku. Tekanan ini hampir membuatku gila. Tetapi setiap kali aku merasakan tendangan janin, aku tahu aku harus kuat. Semua ini adalah untuk mereka. Aku harus bersandiwara sampai bukti yang dibutuhkan terkumpul sempurna. Setelah 10 hari yang terasa seperti setahun, Bu Endang mengirimkan paket berisi bukti lengkap. Itu termasuk foto-foto Ryan menghadiri pesta ulang tahun Gilang, salinan akta jual beli rumah di Bandung yang atas nama Ryan dan Dinda sebagai suami istri, serta transkrip percakapan telepon Ryan dengan Dinda yang berisi janji dan ucapan cinta. Yang paling menghancurkan adalah foto Ryan bersama Dinda di depan kantor KUA, memperlihatkan mereka sedang mengurus dokumen kehamilan Dinda. Rian ternyata selalu jujur tentang keberadaan Dinda di Bandung. Dialah yang berbohong tentang statusnya di Jakarta. Dengan semua bukti di tangan, aku menghubungi pengacara perceraian, Ibu Kartika, seorang wanita parubaya yang terkenal dingin dan sangat efisien. Ibu Kartika menganalisis kasus ini dan memberikan solusi yang mengejutkan. Rian adalah manipulator yang cerdik. Arini, dia akan menggunakan emosi. Kita tidak bisa menghadapinya sendirian. Kita harus menyerangnya dari 2 front, Jakarta dan Bandung. Kita harus menggunakan fakta,
bahwa Dinda adalah istri sah pertama di mata hukum. Sedangkan pernikahan Anda adalah pernikahan kedua yang tidak pernah disetujui Dinda dan dilakukan tanpa izin pengadilan. Rian telah melakukan penipuan dan pelanggaran hukum. Rintangan berikutnya datang dari ibu mertua Rian yang mulai merasa terdesak oleh penyelidikan samar, mungkin dari kantor Bu Endang, mencoba memengaruhi ibunya. Ibu mertua tiba-tiba datang ke Jakarta, menasihatiku agar bersabar dan mengingatkanku bahwa aku beruntung dinikahi Rian. Arini, laki-laki memang begitu. Yang penting nafkah tercukupi. Jangan hancurkan keluarga ini demi ego. Pikirkan Hana dan janin di perutmu. Kamu harus berterima kasih karena Rian masih mau mempertahankanmu, katanya dengan nada meremehkan. Ucapan itu adalah racun. Mereka mencoba membuatku merasa bersalah dan lemah. Namun, nasihat dari Ibu Kartika menembus semua keraguan satu-satunya. Cara untuk mengalahkannya adalah dengan menyerang fondasi kebohongannya. Keluarga pertamanya, aku menyadari ibu mertua adalah pion Ryan. Aku tahu bahwa langkah terberatku, pilihan yang paling menyakitkan, adalah mengabaikan semua emosi dan melaksanakan rencana gila Ibu Kartika, bertemu Dinda, istri pertama Rian. Aku harus melintasi batas musuh, pergi ke Bandung, dan mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan sekutu. Ini adalah satu-satunya cara untuk membalikan permainan dan memastikan Rian kehilangan dua keluarga sekaligus. Aku harus menelan harga diriku sebagai istri yang dikhianati dan memperjuangkan keadilan bersama wanita yang secara teknis adalah sainganku. Aku mempersiapkan perjalanan ke Bandung, membawa semua bukti. Aku tiba di Bandung dengan rasa takut yang bercampur dengan tekad membara. Langkahku terasa berat menuju kompleks perumahan tempat Dinda tinggal, rumah yang seharusnya menjadi rumah rahasia Ryan. Aku tahu ini adalah titik balik cerita ini. Jika Dinda menolak bekerja sama, atau bahkan jika dia membela Rian, seluruh rencanaku untuk gugatan cerai dua front akan gagal total. Dan aku akan kembali ke Jakarta hanya sebagai istri kedua yang miskin dan terancam hak asuh anaknya. Aku memarkir mobil detektif yang kupinjam, duduk selama 15 menit untuk menenangkan diri. Aku menyentuh perutku, merasakan gerakan bayi kami. Kekuatan terbesarku, sekaligus kerentananku yang terbesar, adalah janin ini. Aku memberanikan diri menekan bel. Pintu terbuka, dan berdiri di hadapanku adalah wanita di foto, Dinda. Dia tampak terkejut, namun ada gurat kelelahan yang sama di wajahnya. Perutnya memang lebih besar dariku. Mungkin sudah memasuki bulan ke-8. Aku langsung memperkenalkan diri tanpa basa-basi. Saya Arini. Saya adalah istri Rian dari Jakarta. Aku melihat ekspresi kagetnya berubah menjadi kemarahan dan kemudian keputusasaan. Masuk, katanya singkat. Kami duduk di ruang tamu yang hangat dan penuh dengan foto keluarga foto yang memajang kebahagiaan palsu Rian di sini. Aku mengeluarkan amplop berisi bukti-bukti. Dinda membacanya dengan tatapan kosong. Air mata mulai menggenang. Dia melihat akta nikah kami, surat-surat rumah kami, dan foto-foto kehamilan kami. Dia bilang padaku, di Jakarta, dia hanya bekerja keras untuk kami. Dia bilang, urusan bisnisnya rumit. Dia tidak pernah bilang, ada kamu, ada Hana. Bisiknya, suaranya putus-putus. Aku menjelaskan situasiku, ancaman Rian untuk mengambil hak asuh, dan betapa dia telah memutus jalur finansialku. Aku mengulurkan tangan. Kita berdua adalah korban. Mbak, kita harus bersatu. Gugat dia bersamaan, dan pastikan dia tidak bisa lari dari tanggung jawab hukum. Namun, di tengah-tengah kesepakatan yang hampir tercapai, ponsel Dinda berdering. Itu Rian. Dinda mengangkatnya dan berbicara singkat. Air matanya tak terbendung. Saat dia menutup telepon, tatapannya kepadaku berubah dingin. Rian baru saja menelepon. Dia tahu kamu kesini.
Dia mengancam akan membeberkan aibku di kantornya bahwa anak pertama kami lahir di luar nikah sebelum mereka menikah. Dia akan merusak reputasiku sebagai guru. Dia juga bilang, dia akan memastikan aku tidak mendapat sepeser pun harta Gonojini karena aku adalah penghalang kariernya. Dinda tersengal. Aku tidak bisa bekerja sama denganmu, Arini. Aku harus melindungi anak-anakku di sini. Aku tidak sekuat kamu. Aku minta maaf. Kamu harus pergi. Keputusan Dinda yang tiba-tiba mundur karena ancaman Ryan menghancurkan seluruh rencanaku. Aku telah mempertaruhkan segalanya. Dan gagal. Seluruh rencanaku hancur berantakan. Aku meninggalkan rumah Dinda dengan rasa perih dan marah yang tak terlukiskan. Ryan telah memenangkan babak ini. Dia berhasil menakut-nakuti Dinda, menghancurkan rencana gugatan 2 front kami. Aku kembali ke Jakarta, disambut oleh Ryan yang sudah menunggu dengan wajah datar dan mata tajam. Sudah puas jalan-jalannya sayang? Aku sudah bilang, jangan cari masalah. Pikirkan kandunganmu, katanya dengan nada mengancam, memegang lenganku erat. Aku tahu dia kini tidak lagi bersandiwara. Dia adalah predator yang terpojok. Dalam seminggu berikutnya, Ryan meningkatkan pengawasannya. Dia melarangku meninggalkan rumah tanpa ditemani sopir, yang pastinya menjadi mata-matanya. Dia menyita ponsel utamaku dengan alasan aku khawatir kamu terlalu stres. Aku terisolasi total, hanya ditemani Hana yang tidak mengerti mengapa suasana rumah menjadi dingin dan tegang. Pengacara Ibu Kartika menyarankan agar aku segera mengajukan gugatan cerai meskipun sendirian. Tetapi Ryan segera mengajukan permohonan hak asuh anak ke pengadilan dengan klaim palsu bahwa aku tidak stabil secara mental karena kehamilan dan tidak mampu mengurus Hana dengan baik. Semua usahaku untuk mendapatkan keadilan malah berbalik menyerangku. Aku terpojok, terancam kehilangan Hana, janin, dan kebebasan finansial. Malam itu, aku duduk di kamar mandi, menangis tanpa suara. Aku ingat ancaman Ryan. Dia akan membuatku bangkrut dan memastikan aku tidak mendapat hak asuh. Aku telah mengumpulkan bukti, menyewa detektif, dan mencari sekutu. Tetapi semuanya gagal karena satu hal. Kekuatan dan pengaruh Ryan yang begitu besar di dunia korporat dan hukum. Aku benar-benar tidak berdaya. Aku tidak punya pilihan lain selain menyerah, menerima tunjangan yang kecil, dan hidup dalam kendali Ryan, atau pilihan terakhir yang tersisa, yang paling sulit dan paling berisiko, adalah yang disarankan oleh Ibu Kartika saat kami pertama bertemu. Membuat rahasia Ryan menjadi konsumsi publik. Ibu Kartika pernah mengatakan, jika hukum tidak bisa menghukumnya, reputasi bisa. Ryan hidup dari citra. Hancurkan citra itu. Pilihan ini berisiko karena akan mengekspos aibku sendiri. Bahkan membuat Hana menjadi korban gunjingan. Tapi ini satu-satunya jalan untuk memutus rantai kendali Ryan secara total. Jika dia kehilangan pekerjaan dan reputasi, dia kehilangan pengaruhnya di pengadilan, dan aku bisa memenangkan hak asuh serta aset. Aku harus membuat cerita ini viral, membuat kantornya, kliennya, dan seluruh Indonesia tahu bahwa Ryan Baskara adalah seorang penipu ulung yang mempermainkan 2 wanita hamil. Aku harus berubah dari korban bisu menjadi pahlawan yang berjuang keras. Aku mengambil ponsel lama yang kusembunyikan, membuka akun media sosial baru, dan mulai mengetik kisahku, menyiapkan klimaks yang akan mengguncang dunia Ryan. Tangan kananku menahan perut yang semakin membesar, sementara jari kiriku mengetik kisah hidupku di akun media sosial anonim. Aku menyadari bahwa langkah ini adalah pisau bermata 2. Ia bisa membebaskanku, atau malah menghancurkan sisa-sisa reputasiku dan memicu amarah Ryan yang tidak terkendali. Namun, setelah semua pengkhianatan dan ancaman, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan selain harga diriku. Aku memutuskan untuk memposting kisahku secara bersambung,
menggunakan semua bukti foto dan dokumen yang diberikan oleh Bu Endang, tetapi dengan menyensor wajah Hana dan anak-anak Ryan di Bandung. Aku menulis dengan jujur, menceritakan detail pertemuan kami, betapa sempurnanya pernikahan kami, dan bagaimana satu nota laundry dan satu vitamin prenatal mengubah duniaku. Aku menceritakan kunjungan detektif, penemuan istri pertama, dan ancaman Rian untuk mengambil Hana. Judul unggahanku sangat provokatif. Istri kedua, hamil anak kedua. Suamiku punya keluarga lain, yang juga hamil anak kedua di kota sebelah. Tolong, selamatkan saya. Unggahan pertama itu menyertakan foto akta nikah kami dan foto hasil USG kehamilan ganda yang kutemukan di ponsel Rian. Dalam waktu kurang dari 24 jam, unggahanku meledak. Jutaan interaksi, ribuan komentar, dan ratusan media online mulai meliput. Kisahku menjadi trending topik nasional. Dampak langsungnya sangat drastis. Rian, yang sedang berada di kantor, mulai mendapatkan panggilan telepon beruntun. Reputasinya sebagai engineer andal yang penuh integritas langsung hancur. Foto-fotonya, nama lengkapnya, dan nama perusahaannya mulai tersebar luas. Keesokan harinya, Rian pulang ke rumah dalam keadaan panik dan marah. Dia menggebrak meja, menuntutku untuk menghapus semua unggahan. Apa yang kamu lakukan, Arini? Kamu menghancurkan hidupku. Kamu memalukan Hana, teriaknya. Namun, kali ini, amarahnya tidak membuatku takut. Aku berdiri tegak. Kamu yang menghancurkan hidup kita, Rian. Kamu merusak reputasiku sebagai ibu yang tenang, dan kamu mengancam anakku. Aku tidak akan mundur sampai kamu menceraikanku secara baik-baik dan menjamin hak asuh serta nafkah anak-anakku. Jawabku dengan suara yang lantang. Pertarungan emosional kami mencapai puncaknya. Rian mencoba memanipulasi, memohon, dan akhirnya mengancam akan menyakitiku secara fisik. Namun, aku sudah siap. Pengacara Ibu Kartika telah menyiapkan surat perlindungan dan polisi sudah siaga. Ibu Kartika menggunakan kegaduhan publik ini untuk menekan perusahaan Rian dan pengadilan agama. Perusahaan Rian, demi menyelamatkan citranya, langsung memberhentikan Rian secara tidak hormat. Kehilangan pekerjaan adalah pukulan telak. Rian kehilangan pengaruh dan kekuatan finansialnya, dan ia benar-benar terpuruk. Aku tahu, inilah momen terbaik untuk berjuang sampai akhir. Aku akhirnya bebas dari kendali Rian, tetapi perjuangan hukum baru saja dimulai. Kisah yang viral itu ternyata tidak hanya memukul Rian, tetapi juga memicu reaksi tak terduga dari Bandung. Dinda, yang awalnya takut pada ancaman Rian, akhirnya tersentuh dan terdorong oleh keberanianku. Dia melihat bagaimana Rian benar-benar menghancurkan hidupnya sendiri. Dan dia menyadari bahwa ancaman Rian kini tak lagi berarti, karena Rian sudah kehilangan segalanya. Dinda menghubungiku secara rahasia. Arini, aku minta maaf. Aku salah memilih. Aku akan bekerja sama denganmu, katanya. Solidaritas yang sempat gagal, kini terjalin kembali. Dinda mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bandung, menggunakan semua bukti baru yang diungkapkan publik. Sementara itu, aku mengajukan gugatan cerai di Jakarta. Ibu Kartika berhasil menyatukan kedua kasus ini sebagai bukti pola penipuan dan penelantaran yang dilakukan Rian. Pengadilan yang berada di bawah sorotan media bergerak cepat dan adil. Rian mencoba melawan, tetapi semua buktinya, termasuk klaim palsu tentang ketidakstabilan mentalku, runtuh di hadapan fakta pernikahan ganda yang tidak sah dan penelantaran finansial. Keputusan pengadilan. Rian dinyatakan bersalah atas penipuan dan penelantaran. Aku dan Dinda Somasiuma mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anak kami. Rian diwajibkan memberikan nafkah anak yang besar dan aset properti kami dibagi secara adil, termasuk rumah di Jakarta untukku dan rumah di Bandung untuk Dinda. Kami berdua akhirnya mendapatkan kebebasan
dan perlindungan finansial. Aku melahirkan putraku, Arya, 2 bulan setelah putusan cerai. Aku kembali mengajar. Dan dengan uang gonogini, aku membuka kursus belajar privat yang sukses. Aku dan Dinda tidak menjadi sahabat karib. Tetapi kami menjadi sekutu dalam pengasuhan anak. Kami sepakat untuk memastikan Hana, Arya, dan anak-anak Dinda saling mengenal sebagai saudara tiri yang memiliki ayah yang sama, namun dibesarkan oleh 2 ibu yang kuat dan independen. Ketika aku melihat Hana bermain dengan Arya, dan sesekali video call dengan Gilang di Bandung, hatiku dipenuhi kedamaian sejati. Akhir bahagia yang kuraih bukanlah karena aku mendapatkan cinta suami yang sempurna, melainkan karena aku mendapatkan kembali diriku yang utuh, kuat, dan bebas dari kendali manipulator. Aku telah berjuang dalam drama rumah tangga yang sensasional, tetapi keluar sebagai pemenang yang merayakan kebebasan dan martabat. 5 tahun telah berlalu sejak badai besar itu berlalu, sejak kisahku menjadi berita utama, dan sejak aku menandatangani akta perceraian. Jika aku melihat kembali Arini yang dulu, istri yang naif dan buta karena cinta, aku merasakan campuran rasa kasihan dan kebanggaan. Aku menyadari bahwa kebahagiaan yang kumiliki di awal pernikahan hanyalah sebuah ilusi yang dibangun di atas fondasi kebohongan rian yang rapuh. Ketenangan dan kenyamanan materi yang ia berikan adalah harga yang harus kubayar untuk buta terhadap kebenaran. Pengalaman ini mengajarkanku pelajaran terpenting dalam hidup. Jangan pernah mengorbankan insting dan harga diri demi ilusi kesempurnaan rumah tangga. Kisahku menjadi viral bukan hanya karena dramanya, tetapi karena kisah ini mewakili ketakutan universal banyak wanita, ketakutan dikhianati, dan ketakutan kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Momen paling krusialku adalah ketika aku memutuskan untuk memecah keheningan, mengubah aib menjadi senjata, dan mengubah status korban menjadi suara yang berani. Viralitas itu bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai keadilan yang gagal kucapai melalui jalur formal. Aku belajar bahwa terkadang untuk mengalahkan ketidakadilan sistemik yang dikendalikan oleh uang dan pengaruh, kita perlu menggunakan kekuatan massa dan opini publik. Kini, aku adalah wanita yang utuh, tidak lagi mencari validasi dari pasangan. Aku berhasil membangun karierku sendiri. Kursus privat yang kubuka berkembang pesat, dan aku bahkan sering diundang untuk memberikan seminar tentang self-worth dan financial independence bagi para ibu. Aku tidak hanya mendapatkan aset yang seharusnya menjadi hak anak-aniku, tetapi aku mendapatkan aset yang paling berharga, kemampuan untuk berdiri sendiri. Aku membesarkan Hana kini 10 tahun, dan Arya kini 5 tahun, dalam suasana yang jujur dan penuh kasih sayang. Mereka tahu ayah mereka membuat kesalahan besar, tetapi mereka juga tahu bahwa ibu mereka adalah seorang pejuang. Hana, terutama, sering berkata, "Mama sangat kuat, dan itulah warisan terbaik yang bisa kuberikan padanya." Mengenai Rian, konsekuensi dari perbuatannya sangat mendalam. Setelah dipecat dan dipermalukan, ia kehilangan semua koneksi besarnya. Ia sempat mencoba pindah ke luar negeri, tetapi reputasinya yang tercemar membuatnya kesulitan membangun kembali karier. Ia akhirnya kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai konsultan independen kecil-kecilan. Ia rutin mengirimkan nafkah yang sudah ditetapkan pengadilan, tetapi ia tidak pernah lagi mencoba mengganggu kehidupanku atau Dinda. Ia adalah contoh nyata bahwa kebohongan yang sistematis, meski awalnya terasa menguntungkan, pada akhirnya akan menghancurkan pelakunya sendiri dari dalam. Aku tidak membencinya lagi, aku hanya menganggapnya sebagai babak yang sudah usai hubunganku dengan Dinda, menjadi testimoni tak terduga tentang solidaritas wanita. Kami tidak menjadi sahabat, tetapi kami adalah orang tua yang berjuang bersama untuk anak-anak yang memiliki ayah yang sama. Kami sering berkomunikasi, terutama saat mengatur pertemuan anak-anak Hana, Arya, Gilang, dan adiknya Dinda. Pertemuan itu dilakukan secara rutin dan terbuka.
memastikan anak-anak tidak merasa terpisah atau menjadi korban dari persaingan ibu mereka. Dinda juga bangkit, menggunakan asetnya untuk membuka usaha catering di Bandung. Kami adalah dua wanita yang disatukan oleh pengkhianatan yang sama. Dan kami memilih untuk membangun jembatan, bukan tembok. Kesimpulan dari seluruh kisah dramatis ini adalah bahwa penderitaan hebat seringkali merupakan awal dari transformasi hebat. Jika aku tidak menemukan kebenaran tentang Rian, aku mungkin akan menjalani sisa hidupku sebagai istri kedua yang bahagia, tetapi bodoh. Selalu dalam kendali dan bayangan kebohongannya. Aku harus melalui kehancuran total rasa sakit saat hamil, pengkhianatan Dinda yang membuat rencana awal gagal, hingga ancaman kehilangan anak sebelum aku menemukan solusi yang paling radikal dan efektif. Pesan terkuat yang ingin kusampaikan kepada pembaca, terutama para wanita yang merasa terjebak dalam hubungan yang beracun, adalah jangan takut untuk menuntut kebenasanmu. Kunci kebahagiaan sejati bukanlah suami yang setia, tetapi keberanian untuk berdiri sendiri dan martabat yang tak tergoyahkan. Prosesnya akan sulit, akan ada air mata dan kegagalan seperti saat Dinda mundur. Tetapi hasil akhirnya adalah kemerdekaan yang bernilai tak terhingga. Aku, Arini, yang pernah menjadi istri kedua yang hamil tanpa tahu statusnya, kini berdiri sebagai ibu tunggal yang bangga, kaya akan cinta anak-anak, dan mandiri secara finansial. Aku telah menemukan kedamaian, dan kisahku telah menginspirasi ribuan orang untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka. Ini adalah ending terindah yang pernah kualami.